Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjalani kehidupan di new normal ini atau normal baru, normal yang dipaksakan, yang belum sungguh-sungguh normal, kita harus lebih berhati-hati. Karena ada banyak hal yang tanpa sengaja telah mengubah kebiasaan kita dan menjadi kebiasaan yang baru. Misalnya, dulu sebelum pandemi COVID-19 terjadi di negara kita, semua orang bekerja di luar rumah atau memiliki kantornya masing-masing. Sekarang, kebanyakan perusahaan dijalankan di rumah melalui aplikasi-aplikasi yang canggih yang telah tersedia. Sehingga tanpa kantor pun orang bisa bekerja. Kemudian kuliah anak-anak kita, sekolah anak-anak kita, semua via Zoom online bukan? Aktivitas kita lebih banyak di rumah. Justru inilah tantangannya. Sekarang bagaimana kita dapat mengatur waktu kita dengan baik? Jangan sampai kita salah terus disibukkan dengan hal-hal lain yang mungkin menjadi kenikmatan dan kesenangan kita saja. Waktu kita pun terganggu dan berubah total. Seperti istirahat, makan bersama dengan keluarga, doa bersama dengan keluarga, dan yang lainnya. Saudara-saudara, jangan sampai kita terjebak oleh keadaan atau situasi baru ini. Sebagai orang-orang percaya, sekalipun kita berada dalam dunia dengan situasi yang sulit, kita tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ingat, masa depan kita ada dalam tangan Allah. Dialah yang mengatur semuanya, bukan dunia dengan segala budayanya. Sebab itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari firman Allah yang terambil dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pada bagian ini hendak menekankan bahwa beribadah kepada Allah itu adalah sebuah panggilan yang harus dijalani secara konsisten, bukan sekedar jika ada waktu. Dalam Ibrani 10 ayat 25, firman Allah berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Saudara-saudara, kondisi jemaat di Roma diperhadapkan dengan banyak tantangan. Kita tahu bahwa bangsa Roma percaya kepada banyak Allah atau politeisme. Maka ada banyak dewa-dewi yang dipuja oleh masyarakat bangsa itu dengan membangun kuil-kuil baginya. Dan budaya-budaya lain, semarak dan gemerlap kota Roma adalah ibu kota dunia saat itu. Berbagai macam ajaran tentu ada di sana. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen di sana supaya berhati-hati. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, orang-orang Kristen jangan turut mengambil bagian di dalam cara-cara yang salah, terlebih lagi beribadah kepada Allah yang salah. Saudara-saudara, hal yang sama hari ini yang perlu diwaspadai di zaman kita hari ini, selama kita belum bisa beribadah konvensional di dalam gereja, tetaplah cari Tuhan. Beribadahlah sekalipun ibadah online. Jangan padamkan Roh Kudus. Ketika kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah online sementara ini, kita mungkin akan kehilangan semangat, bahkan mungkin bisa mundur. Saudara, sangat disayangkan sekali kalau kita tidak mendapatkan kekuatan dari Allah. Mungkin persekutuan kita dengan Allah akan semakin menjauh.
Sebab itu saya katakan, mari terus pelihara persekutuan ini. Saya ingin menghimbau kepada semua jemaat, keluarga besar GKJ Sunter khususnya. Upayakanlah dengan segenap kekuatan kita. Mintalah bantuan Tuhan untuk memberikan kita kemampuan untuk melakukan ibadah bersama-sama dengan keluarga setiap saat. Jangan biarkan roh kita padam. Terus pelihara sehingga kita dapat mengalami Tuhan dan kegairahan di dalam iman yang terus bertumbuh, supaya kasih karunia Allah itu dapat kita alami sekalipun dalam situasi yang sulit ini. Saudara, tetaplah beribadah seperti yang diinginkan Tuhan, karena ibadah adalah panggilan Allah bagi kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat menolong dan menguatkan iman kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Topang kami dengan kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk dapat mendengarkan suara Allah dengan roh yang menggebu-gebu untuk mengasihi Tuhan. Kami ingin belajar taat, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, sekalipun pengaruh dunia begitu kuat. Kami berdoa buat diri kami Tuhan, buat keluarga kami, buat anak-anak kami, buat saudara-saudara kami, buat teman-teman kami, agar benar-benar kami dapat mempersiapkan waktu yang tertentu, yang khusus bagi Allah, dan kami ingin setiap saat untuk beribadah. Lebih banyak kami membangun waktu kami bersama-sama di tengah-tengah keluarga, dengan anak-anak kami, dengan istri, suami kami, dan semua keluarga kami, supaya kami dapat membangun kemuridan yang sejati di tengah-tengah keluarga, agar kami bisa berjumpa dengan Engkau setiap saat. Terima kasih Tuhan, sekalipun saat sulit kami percaya Tuhan ada dan menopang kami. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan di dalam setiap kesulitan, kelemahan, pergumulan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah Tuhan. Terima kasih, kami tidak ingin menjadikan kehidupan kami berubah oleh karena keadaan dunia. Tetapi apapun keadaannya, Tuhan Yesus yang terutama. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami. Demi nama-Mu, Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.